Maka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham MRAT atau PT Mustika Ratu Tbk. Di sini ada laporan tahunan yang 2023. Kita lihat apa yang bisa kami temukan di laporan tahunan mereka kali ini. Di sini ada presiden direkturnya yaitu Bingkar Egidi Situmorang, lalu direktur keuangannya yaitu Jody Andrea Suryokusumo untuk kantor mereka di Geraha Mustika Ratu Jalan Gatot Subroto di Jakarta. Jadi untuk yang perusahaan kali ini Mustika Ratu ini tahu-tahu sendiri ya, apalagi yang cewek-cewek atau gimana, seharusnya sering pakai produk dari mereka, ada kecantikan, kesehatan dan lain-lain. Ini untuk laporan tahunannya itu dia disajikan dalam satuan penuhnya, nilainya satuan penuh tapi bentuk rupiah. Kesan setakas agak sedikit berkurang dari 177 menjadi 122 miliaran. Begitu juga dengan piutang saya kalau kita lihat di sini, tapi ada skema cukup bagus di mana untuk persediaan meningkat 206 miliaran menjadi 222 miliaran. Nah, ini peningkatan sekitar 16 miliaran. Oke. Total asetnya dari 694 miliaran sekarang menjadi 634 miliaran. Berarti kan dia berkurang cukup banyak. Tapi kita lihat nanti itu sebenarnya yang berkurang itu karena hutangnya atau karena ekuitasnya. Untuk total utang jangka pendek dari 106 miliaran sekarang menjadi 102 miliaran. Oke, bagus. Total usaha berkurang juga. Soalnya rata-rata berkurang ya untuk yang Mustika Ratu ini ya. Total hutangnya dari 283 miliaran sekarang menjadi 232 miliaran. Nah, berkurang sekitar 50 miliaran. Ini merupakan salah satu pencapaiannya. Oke ya. Total ekuitasnya ternyata dia menurun juga dari 411 miliaran menjadi 401 miliaran. Tetapi untungnya hutangnya itu dia berkurang lebih banyak daripada ekuitasnya. Lalu kita lihat penjualannya meningkat 280 miliaran menjadi 300 miliaran. Tetapi ini bahan pokok pun berkurang ya, sehingga laba bruto mereka mencapai 172 miliaran. Ini cukup bagus. Tetapi kok bisa jadi rugi ya? Kemarin ada untung 60 miliaran, sekarang menjadi rugi 4 miliaran. Kita lihat di sini, ternyata pendapatan lain-lain. Dulu mereka ada pendapatan lain-lain sebesar 158 miliaran, sekarang menjadi rugi sekitar 1 miliaran. Jadi kalau mau kita bilang ini rugi tahun berjalan yang saat ini mencapai 14 miliaran, pada kemarin untung 67 miliaran. Nah, bagi anda ada yang mungkin bertanya mengapa bisa jadi rugi pada penjualannya meningkat. Itu karena pendapatan lainnya itu menurun. Sebenarnya kalau yang tahun lalu yang 2022 itu pun menurun juga, itu pun menurun juga. Maksudnya dia pun sebenarnya rugi juga, tetapi karena ada pendapatan lainnya sekitar 100 miliar makanya jadi untung. Dan kali ini tampaknya pendapatan lainnya itu rugi sehingga menjadi rugi. Nah, bisa dilihat ya tadi ya. Dan ini pembayaran kepada pemasok, karyawan dan operasional mereka gabung ya. Padahal gimana ya, sebenarnya kami lebih suka jika pembayaran kas kepada pemasok itu dipisah dengan pembayaran kas kepada karyawan. Jadi kita bisa lihat sebenarnya mereka beli untuk pemasok itu berapa. Ibaratnya ada meningkat atau menurun. Di sini ada presiden komisaris, ada presiden direktur, ada Bingkar Egidi Situmorang, lalu ada Insinyur Joko Ramiyaji. Nah, ini ada dikatakan jumlah karyawannya kayak berkurang ya. Kemarin ada 1049 karyawan, sekarang menjadi 821 karyawan. Tapi melakukan penghematan atau gimana? Seharusnya nanti kita bisa lihat di pos yang beban-bebannya. Untuk entitas sananya ini kepemilikan gak ada yang berkurang nih. Tapi itulah yang sebenarnya kayak pikirkan. Memang ada juga perusahaan yang dia gabung, tapi kayak agak sedikit kan. Sampai sekarang yang kami pernah review baru 2 aja sih perusahaan yang gabung untuk pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan gitu. Rata-rata dipisah sih, ini kok digabung ya. Ini kasnya kalau kita lihat berkurang cukup drastis dari 1,2 miliaran menjadi 200 jutaan. Tapi memang seperti itu rata-rata ya. Perusahaan yang dia sedang mengalami kerugian rata-rata kasnya berkurang, ataupun sedang kesulitan gimana kurang tahu gitu ya.
Ini ada dolar Amerika Serikat, ada ringgit Malaysia. Deposito, ini deposito pun berkurang sih. Semua rata-rata berkurang ya. Dan kalau kita lihat di sini penjualan langsung nggak ada yang di Sumatera nih kayaknya. Semua di DKI Jakarta, di Jawa, di Banten. Kalau misalnya mereka bisa ekspansi ke seluruh Indonesia, maksudnya seharusnya di seluruh Indonesia ada lah, tapi mungkin nggak ada penjualan langsung ya. Kalau mereka bisa meningkatkan brandnya, seharusnya bisa sih. Berdasarkan mata uang ini, nah ini piutangnya berdasarkan mata uang. Paling banyaknya rupiah, yang dolar Amerika Serikat cuma sekitar 16 miliaran. Berarti mereka kayaknya ada jual di Malaysia juga, tapi menjualnya gak gitu banyak. Untuk piutangnya, wah ini sebenarnya kalau dibilang ini agak cukup macet ya. Dimana untuk yang lebih dari 2 bulan, lebih dari 2 bulan itu sekitar 80-an miliaran. Kalau kita lihat di sini, ini kalau yang Malaysia ditambah dengan dolar Amerika Serikat pun nggak sampai 80 miliaran. Dan itu sudah berkurang dari tahun lalu sekitar 103 miliaran, sekarang menjadi 80 miliaran. Ini kayak cash flow-nya macet ya, agak macet lah gitulah. Yang susahnya kayak gini, mereka tulis lebih dari 2 bulan, kita nggak tahu itu sebenarnya 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan, karena itu kan lebih dari 2 bulan ya semuanya ya. Nah ini sekitar 80 miliar, ini jumlahnya besar loh jika dibandingkan dengan total piutang yang belum dibayar atau belum jatuh tempo. Persediaannya kita lihat, nah ini bisa dilihat, ini barang jadinya itu dia lebih banyak, ibaratnya meningkat ya. Jadi saya perusahaan itu bisa dilihat juga biaya dibayar di muka, wah iklan televisi 5 miliaran menjadi 7 miliaran. Dan entah kenapa kami berpikir bahwa untuk saat ini ya, untuk iklan yang taruh di televisi atau gimana ini kayak sudah agak gitu efektif ya. Karena semua orang rata-rata menggunakan gadget, bahkan kayak emak-emak, kayak orang dewasa gitu, sekarang semua rata-rata nengok TikTok atau gimana. Rata-rata nengok TikTok sih. Nah, bagaimana caranya agar iklan ini bisa lebih efektif dan bukan hanya mengikuti media konvensional atau gimana ya. Saya itu bisa dicari juga caranya, maksudnya biar penjualan lebih efektif. Ini ada aset detailnya di sini. Karena bukan gimana ya, itu jumlahnya besar loh. Apalagi kalau sekarang sedang mengalami kerugian ya. Kalau bisa tepat sasaran iklannya langsung meningkatkan penjualan dan brand awareness-nya kan sebenarnya cukup bagus ya. Tapi itu seharusnya orang internal perusahaan seharusnya sudah tahu sendiri. Seharusnya mereka lebih pintar dari kita. Ini utang bank jangka pendek. Ini ada sekitar 102 miliaran dari 106 miliaran. Ini berkurangnya yang di Bank Ina Perdana. Saya untuk Bank Ina Perdana ini kayaknya kami agak jarang jumpa sih. Di sini ada utang usaha berdasarkan pemasukan, ada Hasira Industri, ada Hadi Putrajaya, PT Pelina, PT Surya Baru, dan lain-lain. Tapi ini soal rata-rata bukan. Dan jika di sini, ini kayaknya mereka sedang melakukan efisiensi ya, di mana rata-rata berkurang sih. Tapi saya cukup bagus ketika mereka melakukan efisiensi. Dan jadi kita tinggal perlu meningkatkan penjualnya. Nah, yang belum jatuh tempo, nah utangnya ini pun ada 8 miliaran yang lebih dari 3 bulan. Yang belum jatuh tempo gak ada, aku bisa gak ada ya. Dan ini utang usaha sih. Tapi yang seperti itu ya. Misalnya sebuah perusahaan kalau dia piutangnya agak macet, rata-rata utangnya agak macet, kecuali perusahaannya itu maksudnya dia besar kali dan dia sudah terkenal dengan apa ya, integritas dan lain-lain. Nah itu kayaknya agak sedikit berbeda, bisa berbanding terbalik juga. Dan ini gak gitu banyak lah utangnya, hanya sekitar 8 miliaran jika dibandingkan dengan piutang saya yang 80 miliaran. Berarti ini sudah cukup bagus sih. Jadi tingkat kenaikan gaji 4%, saya agak kecil ya 4% saat ini, karena kita lihat jika dia
jika dari tingkat inflasinya ini agak kecil sebenarnya. 4% hampir sama dengan taruh di deposito ya, jika belum dikurangi pajak dan lain-lain gitu. Modal saham kita lihat PT Mustika Ratu Investama 71,26. Kayaknya yang berkurang itu Bapak Fadli Israt Nasution. Kemarin ada sekitar 6%, sekarang menjadi 5,46%, tapi masyarakat bertambah. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Tapi ini untuk yang laporan tahunan 2023, kita kan belum mendapatkan yang kuartal pertama 2024. Nanti kita lihat gimana perkembangannya. Ini penjualan bersih, dimana untuk yang produk kecantikan nih, produk perawatan diri ini, dia meningkat dari 265 miliaran menjadi 284 miliaran. Untuk yang produk kesehatan yang berkurang ya. Ternyata kesehatan bukan tentang kosmetik dan jamu dan lain meningkat. Nah, ini berarti kita harus tahu. Ini berarti kita bisa fokus di perawatan diri, jamu dan lainnya, dan kosmetik. Karena penjualan meningkat seharusnya berarti banyak orang yang percaya dengan produk ini. Ini cukup bagus ya kalau banyak orang percaya. Tapi yang susahnya ini yang retu dapat penjualan cukup tinggi, sekitar 72 miliaran. Kalau misalnya mereka bisa mengurangi retu dan potong penjualan, ini agak cukup bagus. Tapi tetap ada resiko ya semuanya ya. Dan kalau kita di sini perawatan dirinya ini meningkat cukup banyak, berarti orang kan percaya dengan brand Mustika Ratu. Ini brandnya ini cukup bagus ya. Tapi memang tinggal aturnya apa aja. Beban penjualan kita lihat ikan dan promosi sangat besar, nilainya mencapai 63 miliaran. Kalau misalnya untuk yang 63 miliaran itu bisa ditaruh lebih efektif, biaya untuk ikan dan promosi dikurangi, tetapi mereka pakai jalur yang lebih efektif, yang langsung kena ke konsumen gitu, itu akan cukup bagus ya. Gaji dan tunjangan berkurang juga. Nah, ini berkurang ya gajinya ya. Yang beban untuk administrasi gajinya juga berkurang, tapi ini sebenarnya agak wajar, dimana kita lihat tadi kan jumlah karyawannya berkurang ya. Jumlah karyawannya berkurang, otomatis ini pun gajinya pun berkurang juga. Ini ada transportasi pun berkurang, tapi telekomunikasi meningkat sih. Ini semua rata-rata kayak agak efisiensi ya nih ya. Sewa, lihat, pokoknya kita lihat totalnya aja, dari 63 miliaran menjadi 52 miliaran. Itu berarti kan sudah tahu, berarti beban untuk administrasi mereka ini agak sedikit efisiensi ya. Untuk jasa profesional 10 miliar menjadi 5 miliaran. Dan yang lucunya sebenarnya kami pernah melihat sebuah quote dari pencipta iPhone ya, yang dimana mengatakan Steve Jobs ya, dia mengatakan jika perusahaan itu fokus pada efisiensi, maka mereka hanya akan berada di sekitar itu saja, keuntungan biasa-biasa saja. Dan jika perusahaan fokus kepada menciptakan produk yang berkualitas dan bagus, maka keuntungan akan terus mengikuti mereka. Nah, itulah yang menjadi kuncinya dari sebuah penjualan ini. Baiklah, itu saya dari kami, sekian dan terima kasih. Saya Investasi.